Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah akidah. Kita sedang membahas tentang rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir, sampai kepada perkataan beliau Al-Amru Tsaminu, kejadian yang ke-8, mimma yakunu yaumal qiyamati, apa yang terjadi pada hari kiamat. Wahwa ma dzakarahul mu'allifu, yaitu apa yang disebutkan oleh mu'allif Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Wa fi arasatil qiyamati al-khawdu, nanti di padang mahsyar ada yang namanya haud al-maurudu, yang dipersiapkan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-arasatu, arasat itu pada perkataan beliau maknanya jam'u ursatin, jamannya ursa. Apa ursa itu? Wahya al-makanul muttasi'u, tempat yang luas, bainal bunyan, di antara bangunan-bangunan. Wal muradu bihi huna, tapi yang dimaksudkan di sini mawaqiful qiyamah, berdirinya manusia pada hari kiamat, yang disebut dengan mahsyar. Mahsyar mungkin kita bisa katakan tempat yang luas tanpa batas, kemudian tempatnya itu tidak ada cekungnya, tidak ada yang meninggi, lurus dan rata. Tidak ada bangunan, tidak ada apa-apa. Manusia kondisinya berdiri. Sehingga disebut hari kiamat, hari manusia berdiri. Nanti pada hari kiamat di mahsyar ada yang namanya haud. Apa tuh haud? Fil asli, pada asalnya haud itu maknanya majma'ul ma', kumpulan air. Kita mengatakan haud itu telaga. Wal muradu bihi huna haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang dimaksudkan di sini nanti di mahsyar itu ada telaga milik Nabi. Ini telaga terbesar. Karena manusia kondisinya sangat kehausan, matahari 1 mil di atas kepala mereka, yang air peluhnya ada yang sampai hidungnya karena panasnya. Tapi itu tidak masalah bagi orang-orang yang beriman. Allah telah mempersiapkan yang namanya haud. Wal kalamu alal haudi, pembahasan tentang telaga ini min iddati wujuhin, dari beberapa sisi. Awalan, yang pertama, hadzal haudu mawjudun al-an. Telaga ini ada sekarang. Nah, li'annahu sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan annahu khotaba dzata yaumin, pada suatu ketika beliau khutbah fi ashabihi, di depan para sahabatnya. Wa qala, Nabi mengatakan, wa inni wallah, sesungguhnya aku ini demi Allah, la anzuru ila haudi, aku sungguh sekarang ini melihat telagaku, al-an, sekarang. Nah, cuma diperlihatkan oleh Allah pada beliau saja.
Wa aidan, dan juga hadis kedua, sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah sahih, telah benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa mimbari, mimbarku ini, ala haudi, berada di atas telagaku. Nah, padahal di situ para sahabat tidak melihat apa-apa selain Rasul dan di atas mimbar. Tapi Rasul melihatnya, beliau berada di atas mimbar, mimbarnya di atas telaga. Wa hadza yahtamilu, ini mempunyai kemungkinan makna annahu fi hadzal makan, bahwa telaganya itu memang di tempat Rasul SAW sedang khutbah itu. Lakin la nusyahiduhu, tapi para sahabat tidak bisa melihatnya. Li'annahu ghaibiyun, karena itu masalah gaib. Jadi kita sedang bahas rukun iman ya. Iman kepada hari kiamat. Jadi di situ tidak bisa dikias dan tidak bisa ditampakkan dalam bentuk nyata. Karena itu alam gaib, beriman kepada yang gaib. Wa yahtamilu, ada kemungkinan juga maknanya annal mimbara, bahwa mimbarnya Rasul tadi, yudau yaumal qiyamah alal haud, diletakkan nanti pada hari kiamat di atas haud. Jadi bisa maknanya sekarang, cuma haudnya tidak terlihat oleh para sahabat. Yang kedua maknanya mimbarnya Rasul nanti di atas haud. Nah, itu masalah pertama tentang haud, bahwa haud itu sekarang ini sudah ada. Sanian, masalah kedua, anna hadzal haudu, bahwa telaga ini, telaganya Nabi ini, yusabu fihi mizaban, dialiri oleh 2 mizaban minal kausar, 2 paralon, bahasa kita ya, paralon itu ya, untuk mengalirkan air itu. 2 paralon dari Kausar, dari Al-Kausar. Sering dengar surat Al-Kausar. Apa itu Al-Kausar? Wa huwa an-nahrul azim, sungai yang sangat besar. Alladzi utihi Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan kepada Nabi. Jadi itu Kausar itu sungainya Nabi yang berada di atas surga paling tinggi, yaitu Firdaus. Nah, dari sana Allah mengalirkan ke telaga Rasul yang ada di mahsyar. Nah, fil jannah, di jannah. Yanzilani ila hadza, mengalir dari Al-Kausar itu ke telaga Nabi tadi. Nah, salisan, masalah ketiga, zamanul haud qabla al-ubur. Kapan ini haud? Itu sebelum ubur, sebelum manusia melewati as-sirat. Nanti kita akan bahas as-sirat atau jembatan yang kata Rasul lebih tajam dari pedang, lebih kecil dari rambut, kondisinya gelap. Nah, jadi ini kejadiannya sebelum melewati jembatan. Li'annal maqama, karena kondisinya yaktadi dzalik, menghendaki seperti itu. Haitsu innan nasa, ketika itu manusia fi hajatin ila syarabi, ketika itu manusia sangat butuh kepada minum. Fi arasatil qiyamah, di padang mahsyar. Qabla uburis sirat, sebelum melewati sirat. Karena kata Rasul, barang siapa yang minum, dia tidak akan merasakan haus untuk selamanya. Rabi'an,
Yaridu hadzal al-hauda al-mu'minun billahi wa rasulihi. Yang bisa mendekat, ya bisa menikmati telaga Nabi ini, yang dibolehkan minum di telaga Nabi hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Tidak itu saja, al-muttabi'una li syari'atihi. Orang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengikuti syariatnya. Di dalam beragama mengikuti dalil, mengikuti contoh. Nah, wa amma man istangkafa wastakbara an ittiba'is syari'ah fa innahu yutradu minhu. Orang yang beragama tanpa mengikuti Rasulullah SAW alias mengada-ngada, melakukan bid'ah, termasuk ini bahayanya bid'ah. Di antaranya bahaya bid'ah itu manusia tidak bisa mendekati haud. Mana dalilnya? Ini. Kita lihat dalilnya nih ya. Hadisnya, sabata dzalika fi sahihil Bukhari wa Muslim, bahwa orang-orang ahli sunnah saja yang bisa mendekat ke telaga Nabi. Selain ahli sunnah, orang yang beribadah kepada Allah tanpa mengikuti dalil, itu akan diusir. Mana dalilnya? Ini dalil paling dari kitab paling sahih, yaitu Bukhari dan Muslim. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, yaitu hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal, bahwa beliau bersabda, ana faradtukum alal haudi, saya mendahului kalian menuju telaga. Jadi yang sampai ke sana pertama itu beliau. Dan itu memang telaganya beliau. Wala yarfa'anna rijalun minkum, dan akan mendekat orang-orang di antara kalian. Tsumma la yahtalijanna duni, kemudian mereka akan diusir menjauh dariku. Artinya orang tadi karena kehausan melihat telaga itu sudah maju, tapi kok malah terusir ke belakang, makin jauh makin jauh. Kondisi sudah sangat genting, sangat kehausan. Faqulu, sampai Rasulullah SAW karena rahmanya nggak tega mengatakan, ya Rabb, ashabi, dalam riwayat lain ummati, ummati. Kalau di sini dia adalah sahabatku, sahabatku. Artinya Rasul sendiri sudah kenali mereka ahli ibadah. Di riwayat lain disebutkan karena bekas wudunya. Nah, mereka ahli sholat. Hanya saja sholatnya tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Fayuqalu, maka dikatakan kepada Rasul, innaka la tadri, sesungguhnya engkau Muhammad tidak tahu, ma ahdatsu ba'daka, perbuatan bid'ah yang mereka lakukan setelahmu. Di dalam hadis lain Rasul mengatakan, suhkon, suhkon, suhkon. Celaka dia, celaka dia, celaka dia. Kemana mereka akan minum? Mereka akan dilemparkan ke neraka. Ada minuman tersendiri dari nanah-nanah yang panas. Itu bahaya kebid'ahan. Maka kita jangan bermudah-mudahan untuk melakukan bid'ah. Rasulullah setiap Jumat dengan wajah merah, dengan suara lantang, dengan suara tinggi, mengingatkan karena sangat kasihannya. Di antaranya karena seperti ini, tidak bisa mendekat ke telaga beliau. Nah, itu yang keempat, bahwa yang bisa mendekati telaganya Nabi hanyalah orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya,
yang mengikuti syariatnya yang disebut dengan ahlus sunnah. Selain ahlus sunnah tidak bisa. Nah. Karena mereka yang dekat tadi dan terusir tadi itu muslim juga. Sampai Rasul itu sahabatku. Nah. Khamisan, masalah ke-5 tentang telaga ini. Fi kaifiyati ma'ihi, tentang airnya di telaga itu. Fayaqulul mu'allif rahimahullah, beliau mengatakan, ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Airnya lebih putih dari susu. Hadza fil launi, ini tentang warna airnya. Wa amma fit ta'mi, adapun tentang rasanya, Rasulullah mengatakan wa ahla minal asal, lebih manis dari madu. Wa fir raihati, tentang baunya, atyabu min rihil miski, lebih harum daripada minyak wangi yang paling wangi, yaitu misik. Kama sabata bihi al-hadithu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana masalah ini telah sahih hadis dari Nabi yang mengatakan tentang airnya, air haud. Warnanya apa? Lebih putih dari susu. Baunya lebih harum dari misik. Rasanya lebih manis dari madu. Semoga Allah SWT menakdirkan kita bisa mencapai haud Rasulullah SAW. Dari itu jangan mudah-mudah melakukan ibadah tanpa petunjuk Rasulullah SAW. Karena itu sangat bahaya. Walaupun banyak orang yang mengamalkan. Sadisan, yang ke-6 tentang haud, tentang telaga ini. Fi aniyatihi, tentang gelasnya, tempat minumnya. Yaqulul mu'allif wa aniyatuhu adadu nujumis sama. Tentang gelasnya di mahsyar itu, sejumlah atau sebanyak bintang-bintang di langit. Hadza kama warada fi ba'di alfadil hadis, sebagaimana ini disebutkan dalam lafaz hadis bahwa gelasnya sebanyak bintang di langit. Wa fi ba'diha, di sebagian riwayat, aniyatuhu kanujumis sama, seperti bintang di langit. Kalau tadi jumlahnya sebanyak bintang di langit, di riwayat lain bejananya atau gelasnya seperti bintang di langit. Yang tadi sebanyak bintang di langit, yang ini seperti bintang di langit. Yang riwayat kedua ini yang mengatakan seperti bintang di langit, kata beliau, wa hadzal lafdzu ashmal. Lafaz kedua ini lebih mencakup, cakupannya lebih luas. Li'annahu yakunu kan nujum fil adad, karena bisa mencakup riwayat pertama tadi, yaitu tentang jumlahnya, tercakup dengan kata ini. Juga wa fil wasfi, tentang sifatnya, gelasnya itu bagaimana, bahwa gelasnya itu seperti bintang. Belum ada di dunia ini gelas seperti bintang. Bin nuri wal lum'an, yaitu tentang bercahayanya dan sinarnya. Jadi gelasnya itu bercahaya. Nah, Allah persiapkan gelas terbaik ya untuk hamba-hamba yang terbaik. Tadi itu hamba terbaik apa? Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mengikuti syariat beliau di dalam beragama. Fa'aniyatu kanujumis sama'i kasratan wa ida'atan, sehingga gelasnya seperti bintang di langit, banyaknya dan bersinarnya. Nah,
Tentu kita rindu ya, kita ingin sampai ke sana, ke mana? Telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang perjuangan kita itu hati-hati di dalam kita menjadi hamba Allah. Sabian yang ke-7 masalah telaga ini, atharu hadzal haud, pengaruh dari apa ini telaga ini. Qala mu'allif, beliau mengatakan, man yashrabu, barang siapa yang minum minhu surbatan, sekali teguk, barang siapa yang bisa minum di telaga Nabi itu seteguk saja, la yadma'u ba'daha abadan, orang itu tidak akan merasakan haus untuk selamanya. Hatta ala sirati wa ba'dahu, selamanya sampai dia masuk surga. Apalagi di surga, ini kan kondisi di mana ini Mas ya? Di mahsyar Mas Yan. Kalau kita urut dari awal, di alam kubur pun sudah tidak ada masalah, asalkan dia bisa menjawab pertanyaan munkar nakir ya. Karena bahasan ini kan membahas tentang kitab, judul kitabnya asalnya apa? Salah satu usul, 3 dasar utama, yaitu 3 pertanyaan munkar nakir. Nah, kalau bisa menjawab pertanyaan munkar nakir, sudah bisa dipastikan sampai ke mana ini? Telaga Nabi. Wa hadhihi min hikmatillah. Orang bisa minum ini termasuk kebijaksanaan Allah. Karena Allah itu punya nama Al-Hakim. Apa artinya? Maha bijaksana. Di antaranya orang-orang yang beriman dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam itu disampaikan oleh Allah ke sini, ke telaga, terutama ketika menghadapi dahsyatnya padang mahsyar. Li'anna alladhi yashrabu min syari'ati, ini ya. Karena barang siapa yang minum syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, syariat Allah di dunia, la yuhsaru abadan kadzalik. Supaya bisa bisa minum telaga Nabi di dunia harus mau minum sunnah Nabi. Nah, karena zaman akhir umat Islam itu pecah, semua ngaku ahlus sunnah, semua ngaku as-siratal mustaqim, semua ngaku golongan yang paling benar. Nah, saminan yang ke-8, masalah ke-8, masahatu hadzal haudi, tentang luasnya telaga itu. Yaqulul mu'allif tuluhu, panjangnya, syahrun, perjalanan 1 bulan. Wa irduhu, dan luasnya syahrun, itu perjalanan 1 bulan. Berarti ini bujur sangkar ya. Lebarnya sebulan, panjangnya sebulan. Sama. Hadza idzan, ini jadinya yaqtadi an yakuna mudawwaran. Jadi bentuknya bujur sangkar. Li'annahu la yakunu bihadhil masaha illa min kulli janibin, karena masing-masingnya panjang lebarnya itu sama, perjalanannya 1 bulan. Itu hanya bujur sangkar namanya ya. Nah, wa hadhil masafatu bi'tibari ma huwa ma'lumun fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jarak ini kalau dikias kepada masa beliau, bukan jet ukurannya. Nah, pada masa Nabi belum ada min siyaril ibil al-mu'tad, yaitu perjalanannya unta
yang biasa. Nah, tasian kalau ada hadis dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan berapa di hadisnya itu? 2 bulan apa sebulan? Ingat saya 2 bulan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Syam sana ya. Tasian halil anbiya'il akharina ahwadun. Apakah nabi-nabi yang lain cuma mempunyai telaga? Fal jawabu na'am. Masing-masing nabi mempunyai telaga. Ada yang meriwayatkan kecuali Nabi Soleh. Karena Nabi Soleh nanti dihidupkan untanya. Sehingga manusia tidak butuh untuk telaga, cukup minum dari unta beliau. Untanya Nabi Soleh. Di hadisnya di sini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ada hadis yang berbunyi inna likulli nabiyyin haudan. Karena setiap nabi itu punya haud, punya telaga. Lakinna hadza yauma yu'ayyiduhul ma'na wa huwa anna Allah azza wa jal bihikmatihi wa adlihi. Hanya saja kenapa di sini dibahas haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kama ja'ala lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haudan yuridul mu'min min ummatihi. Karena setiap nabi mempunyai haud dan demikian juga umatnya Nabi Muhammad SAW yang beriman itu mempunyai bisa sampai kepada haud. Kadzalika yuj'alu likulli nabiyyin haudan hatta yantafi'ul mu'min bil anbiya'is sabiqin. Sehingga orang-orang beriman bisa mengambil manfaat berkumpul dengan nabi-nabi masing-masing. Lakinnal haudah hanya saja telaga al-a'zam, telaga yang paling besar, huwa haudun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namanya ada 9 bahasan tentang telaga Nabi. Mungkin ada yang ditanya. Nah, jadi telaga termasuk jalan keluar dari masalah dahsyatnya mahsyar. Dan itu masih ada kesempatan bagi kita untuk hati-hati. Jangan sampai kita berjalan menuju Allah tanpa ilmu, tanpa mengikuti bimbingan dari Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah iman kita dan menakdirkan kita semua bisa ketemu di telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak bisa kecuali taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Demikian pembahasan kita malam ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan berikutnya masalah sirat ya.